Baik, berjumpa kembali sahabat Wismed. Untuk video kali ini kita nanti akan membahas bersama-sama terkait dengan materi Matematika Peminatan kelas 12 KD 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Khusus untuk video kali ini nanti akan bertujuan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik. Pertama-tama kita akan menentukan konsep limit fungsi trigonometri itu adalah yang seperti apa. Oke, saya sajikan 7 bentuk limit fungsi, dan untuk menentukan manakah yang merupakan bentuk limit fungsi trigonometri dan bukan, kita harus terlebih dahulu mengenal pengertian limit fungsi trigonometri. Pada dasarnya limit fungsi trigonometri memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenai operasi limit. Harus digarisbawahi, memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenakan operasi limit. Padahal untuk kasus yang pertama seperti ini, adakah bentuk trigonometri di dalam fungsi yang dikenai limit? Ternyata tidak, karena di dalamnya semuanya fungsinya dalam bentuk aljabar. Dengan demikian dia bukan merupakan bentuk limit fungsi trigonometri untuk bentuk limit yang A. Kemudian yang B, fungsi yang dikenai operasi limit adalah sin, dan sin jelas merupakan bentuk trigonometri, berarti ya, dia adalah limit fungsi trigonometri. Begitu juga yang C, fungsi yang dikenai operasi limit adalah fungsi tan, berarti dia adalah ya. Kemudian yang keempat, sin pi dikali limit x kuadrat untuk x mendekati 1. Hati-hati, jangan terjebak ada sin di bagian sini. Betul, sin merupakan bentuk trigonometri, tetapi hati-hati, yang dikenai operasi limit adalah x kuadrat, sedangkan bentuk seperti ini merupakan bentuk aljabar, berarti dia bukan. Begitu juga yang E, dia hampir mirip dengan yang D. Di sini X meskipun ada cos 2X, ini juga bukan. Kemudian yang F, betul di sini ada trigonometri yang dikenai operasi limit, berarti dia ya bentuk limit fungsi trigonometri. Dan terakhir ya juga, karena hampir mirip dengan yang F. Jadi dari ketujuh bentuk limit yang sudah saya tuliskan, ternyata B, C, F, dan G merupakan limit fungsi trigonometri. Dan untuk menentukan nilai-nilainya, nanti kita akan pelajari pada video kali ini. Berikutnya, setelah konsep limit sudah kita lalui, kita akan beranjak ke submateri yang kedua. Kita akan mengulang kembali sifat limit. Adapun sifat limitnya adalah sebagai berikut. Baik, dari ke-9 sifat tersebut sebenarnya teman-teman sudah pelajari kemarin waktu kelas 11 ketika belajar matematika wajib, tepatnya di semester 2. Silakan diingat kembali terkait dengan sifat-sifat tersebut. Berikutnya, menentukan nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik. Terdapat beberapa cara dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sebenarnya yang paling utama itu adalah menggunakan cara substitusi. Saya ambil contoh ya B tadi. Berapakah nilai limit dari sin X ketika X mendekati 0? Cukup sederhana teman-teman. Kita tinggal mensubstitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsi yang dikenai operasi limit. Artinya ini berapakah sin 0. Dengan demikian teman-teman juga harus mulai ingat kembali nilai-nilai trigonometri, entah itu dari sudut istimewa di kuadran 1 ataupun dari sudut berelasi di berbagai kuadran. Kalau lupa, di video saya sebelumnya kebetulan sempat membahas tentang itu, jadi silahkan simak video prasyarat persamaan trigonometri yang sebenarnya diperuntukkan untuk mereka kelas 11. Kembali lagi ke sini, sin 0 dia adalah sebesar 0. Jadi untuk limit sin X untuk X mendekati 0 dia adalah sebesar
0. Untuk contoh yang kedua, limit fungsi tan X ketika X mendekati pi per 2. Untuk lebih mudahnya, kita akan mengubah pi per 2 menjadi satuan derajat, yang mana pi per 2 setara dengan 90 derajat. Yang perlu diperhatikan di sini, ketika belum mensubstitusikan X sebesar 90 derajat ke dalam fungsi tan X, maka penulisan limit tetap harus dituliskan. Akan tetapi mulai baris kedua di sini, ketika saya sudah mensubstitusikan 90 derajat ke dalam X sehingga tertulis tan 90 derajat, maka limitnya sudah tidak tertulis di situ. Dan kita ketahui bersama tan 90 derajat adalah nilainya tak terdefinisi, jadi jawabannya adalah itu. Kemudian soal ketiga, cara substitusi apakah berlaku di sini? Limit X mendekati 90 derajat untuk fungsi 1 min sin X per cos kuadrat X. Langsung kita substitusikan, berarti 1 min sin 90 derajat dibagi cos 90 derajat dikuadratkan. Kita ketahui bersama sin 90 adalah 1, sedangkan cos 90 derajat adalah 0 kuadrat. Berarti 1 min 1 adalah 0 per 0. Hati-hati, 0 per 0 bukanlah 1, tetapi 0 per 0 dia adalah nilai yang tak tentu. Lantas bagaimana ketika kita menjumpai nilai tak tentu? Ada cara selain cara substitusi. Nah, untuk kasus seperti ini, untuk nilai tak tentu seperti ini, akan coba kita gunakan cara faktorisasi. Nah, karena ada kata faktor di situ, maka teman-teman harus ingat kembali cara memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat. Nanti sambil jalan saja sambil membahas contoh soal yang ada. Coba kita tulis ulang kembali. Nah, selain faktorisasi, teman-teman juga harus mengingat tentang identitas trigonometri. Yang namanya cos kuadrat X itu setara dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi untuk bab limit ini dia sangat terintegrasi dengan bab-bab yang lainnya. Yang fungsi pembilang tadi adalah 1 min sin X, tuliskan apa adanya. Nah, yang bisa difaktorkan adalah fungsi pada penyebutnya, yang mana 1 min sin kuadrat X itu akan menjadi 1 plus sin X dikali 1 min sin X. 1 min sin X di bagian pembilang tadi. Ingat, limitnya mendekati 90 derajat. Kita perhatikan di sini fungsi yang bagian atas ada 1 min sin X dan yang bawah ada 1 min sin X. Padahal operasi pembagian dia jelas bisa disederhanakan. Dengan demikian bagian atas dia muncul angka 1. Berarti kalau kita tuliskan secara lebih ringkas, fungsinya akan menjadi 1 per 1 plus sin X. Kita substitusikan 90 derajat ke dalam fungsi yang dikenai operasi limit, berarti 1 per 1 plus sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah sebesar 1, sehingga 1 plus 1 adalah setengah. Itulah hasil akhirnya. Cara faktorisasi yang pertama. Coba untuk soal selanjutnya, kita belum tahu soal ini diselesaikan dengan cara substitusi atau cara faktorisasi. Dengan demikian, langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan nilai limit itu tetap harus mencoba cara substitusi. Yang mana nanti misalkan hasilnya adalah 0 per 0, maka salah satu jalan keluarnya mungkin bisa dengan cara faktorisasi, karena kita belum membahas cara yang selanjutnya, cara yang ketiga nanti. Oke, kita substitusikan 2pi langsung ke dalam fungsi. Sin 2pi adalah sin 360 sebesar 0, cos 360 adalah 1. Ingat, 360 derajat setara dengan 0 derajat, dikurangi sin 360 derajat adalah 0, tapi dikuadratkan, dibagi dengan tan 360 derajat alias tan 0 juga 0.
Dengan demikian diperoleh hasil 0 dikurangi 0 adalah 0 per 0. Kembali lagi berarti dia adalah limit fungsi yang menghasilkan nilai tak tentu. Kalau menggunakan cara faktorisasi, berarti faktorisasinya di sini agak berbeda tadi dengan yang atas, karena yang bisa difaktorkan adalah bentuk yang atas. Sama-sama punya unsur sin, kita keluarkan sin X di luar tanda kurung, kemudian sin X dikalikan berapa biar menuju sin X cos X, dia dikalikan cos X, kemudian supaya sin X bisa menjadi min sin kuadrat X, maka dia perlu dikalikan dengan min sin X. Oke, yang bawah tadi ada unsur tan X. Adakah yang bisa dicoret di situ? Ternyata belum ada. Dengan demikian, kita harus ingat identitas lagi yang mengatakan bahwa tan X dia adalah sin X dibagi cos X. Ini salah satu identitas. Dengan demikian, dia akan berubah menjadi sin X kali cos X min sin X, yang fungsi atas tetap, yang di bawah menjadi sin X per cos X. Nah, di sini ada sin dan sin bisa kita coret. Jadi yang dicoret adalah sin dengan sin, dan ingat ketika pembagian bersusun, cosnya ketika ke atas justru jadi pengali. Saya tuliskan sekali lagi dulu. Dari fungsi cos X dikali cos X min sin X. Dengan demikian, masukkan 2pi ke dalam fungsi. Cos 2pi adalah 1 dikali 1 min 0. Karena sin 2pi adalah 0, jawaban akhirnya adalah 1 dikali 1 adalah 1. Sekian untuk contoh soal cara faktorisasi yang kedua. Kemudian dari kedua contoh yang telah kita selesaikan tersebut, sebenarnya kita sudah bisa mencirikan kapan saatnya sebuah limit fungsi trigonometri itu dikerjakan menggunakan cara faktorisasi. Jadi dari dua bentuk ini ternyata dia memiliki ciri khusus yang mana ternyata antara fungsi pada pembilang serta penyebut dia memiliki faktor yang sama. Jadi di sini tadi faktornya adalah 1 min sin X, 1 min sin X, atas dan bawah sama-sama ada unsurnya. Kemudian untuk contoh yang kedua tadi, ternyata bagian atas dan bagian bawah dia sama-sama memiliki sin X, yang mana fungsi yang sama tersebut dia ternyata membuat fungsi menjadi bernilai 0. Nah, sinnya 2pi tadi kan 0. Nah, si pembuat 0 inilah dia yang nanti pada akhirnya akan dicoret atau dihilangkan. Begitu. Untuk cara yang ketiga, menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sifat yang seperti apakah yang akan digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Ya, seperti ini, limit x mendekati 0 untuk fungsi x per sin x adalah 1. Kalau kita substitusikan berarti dia 0 per 0, itu nilai tak tentu lagi. Tetapi ada sifat limit fungsi yang mengatakan seperti ini, dan untuk penjabarannya tidak akan saya berikan di sini. Kita akan langsung memanfaatkan sifat-sifat yang diperoleh untuk menyelesaikan soal yang ada. Soal yang pertama, limit tan 2x per 5x untuk x mendekati 0. Penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Tan 2x per 5x, kalau si fungsi itu sebenarnya kita kalikan 1 kan tidak masalah. Untuk menghilangkan tan 2x di sini, maka kita harus memunculkan 2x di bagian bawah, sehingga 1 di sini akan saya ganti jadi 2x. Tetapi supaya jadi 1 lagi, 2x di bawah ini harus diimbangi dengan 2x yang berada di atas. Kalau misalkan nanti saya tuliskan ulang dan kita rubah susunannya, dia akan menjadi tan 2x per 2x. Jadi 2x ini kita dekatkan dengan tan 2x, sedangkan yang bagian belakang masih ada unsur 2x dan 5x. Kita tempatkan di satu kesatuan. Dengan demikian ini diperoleh hasilnya 1 dikali
X di bagian pembilang dan penyebut bisa dicoret alias disederhanakan dan diperoleh 2/5 dan jawaban akhirnya adalah 2/5. Sebenarnya untuk sifat limit yang ada di sini dia bisa mengalami pengembangan, yakni ketika variabel X-nya untuk X pada fungsi sinnya dan fungsi tan-nya dia memiliki koefisien, dia bisa dikembangkan. Sebagai contoh yang seperti ini tadi akan menjadi sifat yang seperti ini. Oke, di sini limit untuk fungsi ax per sin bx, x mendekati 0, di sini semuanya sebenarnya sama teman-teman. Fungsi pembilangnya dia berkoefisien a semua. Ini a, ini a, ini a, ini a. Meskipun kadang ada aljabar, kadang ada fungsi sinus, dan kadang ada fungsi tan. Demikian pula untuk fungsi yang berada di penyebut alias yang bawah, dia berkoefisien b. Ini b, b, dan b. Nah, jawaban atas semua nilai limit yang ada di situ adalah sederhana a per b, a per b. Kalau kita terapkan di sini, nanti jatuhnya akan tepat, langsung ke hasil akhir tanpa melalui proses seperti ini. Akan tetapi untuk penyelesaian soal uraian yang berada di sekolah, kita tetap harus menggunakan struktural seperti ini. Sedangkan untuk mengerjakan soal-soal setingkat UTBK ataupun ujian akhir semester yang bentuknya adalah pilihan ganda, kalian boleh menerapkan cara yang ringkas seperti ini. Satu contoh terakhir untuk menutup video terkait dengan nilai fungsi limit trigonometri di suatu titik adalah berikut. Mari kita tentukan nilai limit dari 3x kuadrat dibagi dengan 2x dikali sin 6x untuk x mendekati 0. Dengan menerapkan sifat-sifat limit yang ada dan menerapkan sifat-sifat limit fungsi trigonometri bentuk khusus seperti ini, dia akan menjadi limit x mendekati 0 x kuadrat, karena ini yang dikuadratkan hanyalah x-nya, maka menjadi 3x dikali x. Sedangkan yang bawah ada unsur 2x dikali sin 6x. Nah, untuk kasus seperti ini, karena memuat unsur perkalian, silahkan dipecah menjadi limit x mendekati 0 dari 3x per 2x. Yang pertama kita kelompokkan, sedangkan dikalikan terhadap limit lagi x mendekati 0 untuk x dibagi sin 6x. X dan x bisa dicoret dan menghasilkan jawaban 3/2 untuk bentuk limit yang pertama. Sedangkan untuk bentuk limit yang kedua, limit x per sin 6x untuk x mendekati 0, kita terapkan sifat yang aplikatif di sini. Dia hasilnya adalah koefisiennya adalah 1 ini. Jadi 1/6. Sederhanakan kembali kalau memungkinkan, 3 dan 6 ini jadi 1, ini jadi 2. Penyelesaian akhirnya adalah 1/2. Selesai. Oke, saya kira cukup ya untuk penjabaran kali ini. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sekian dari saya, terima kasih.